Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wa ni'matal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil 'azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Arif matanallah bitul hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Ayah pencet di mana? Tinggian. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, tes. Jamaah sekalian, kita buka membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana al-muslimina bi'ulumihi, amin amin ya rabbal alamin. Juga kita niatkan semoga yang hari ini pada puasa dengan bulan Dzulhijjah, hari Tarwiyah, besok bisa puasa lagi ya, dan mendapatkan keberkahan bulan Dzulhijjah. Ala hadhihi wa niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 92, baris ke-10 dari atas. Ini tinggal 2-3 hari lagi tamat ini ya, insyaallah ya. Nanti tinggal Pak Ketua mikirin kitab apa nih lanjutnya ya. Kita musyawarah halaman 92 ya, baris ke-10 dari atas. Wa qad sami'tu, sebelah kanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa qad sami'tu haditha Haruta wa Maruta. Ya. Aku pernah mendengar hadis yang bercerita tentang Harut wa Marut. Hadis ini disebutkan bahwa Harut wa Marut itu adalah dua nama berasal dari bahasa Suryaniyah, ya. Jadi ada bahasa Suryani, bahasa Ibrani, ya. Kalau kita belajar fiqh lughah akan mengkaji tentang hal-hal itu, sebutan macam-macam bahasa. Baik. Hatta ruwiya, ya, sampai diriwayatkan annahu sesungguhnya idza urija bi ruhil, katanya al abdu idza urija, asalnya al abdu, ya. Ini usul enggak, idza urija fil madi bi ruhil abdi, ya. Apabila ruh seorang hamba diangkat, dinaikkan ilas samai, ya. Apabila ruh hamba naik ke langit itu, taqulu malaikatus samawati muta'ajjibin. Kemudian para malaikat yang ada di langit semuanya berkata, dan mereka muta'ajjibin, mereka kagum dengan, ya, ini amal-amal hamba ini kok bisa naik ke atas itu, bisa lolos itu, apa kelebihannya? Kaifa naja hadza min darin, katanya fasada fiha khiyaruna. Kenapa hamba ini bisa sukses, ya, bisa naik tuh dari satu dar ke dar berikutnya sampai ke langit. Fasada fiha khiyaruna. Nah, padahal katanya orang-orang pilihan kami pada tergelincir, pada jatuh, pada gagal, ya. Kemudian wa anna al-akhirata fi ahwaliha wa syada'idiha. Dan ini kan lagi cerita tentang keselamatan atasnya, ya, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ini wa ataf nih. Ini wassalamat asalnya. Dan keselamatan yang ada di akhirat, ya, fi ahwaliha, pada apa? Kedahsyatannya hari akhirat, wasyada'idiha, dan ke apa, dahsyat suasana yang mencekam, ya. Yang syada itu bisa mencekam, menakutkan, gitu, ya. Bihaitsu, di mana tasrukhu fiha al-anbiya'u. Nah, karena fa'ilnya jamak, maka pakai dia juga tasruhu, pakai muannas. Saraha yasruhu, pakai ta'hiya tasruhu, fa'ilnya anbiya, ya. Di mana para nabi-nabi itu pada berteriak, berseru semuanya. War rasulu, dan juga para rasul alaihi wassalam, semoga Allah berikan keselamatan kepada mereka. Apa kata nabi itu, para rasul? Nafsi, nafsi, gitu. Dan di hari kiamat semuanya pada teriak, mikirin bagaimana nih nasib diriku, bagaimana nasib diriku, pada begitu semuanya. La as'alukal yawma illa nafsi, katanya. Aku tidak mohon kepadamu pada hari itu kecuali apa? Mikirin diriku, bagaimana nih? Selamat apa kagak, ya. Hatta innahu ruwiya, ya, bahkan sesungguhnya diriwayatkan, lau kana lirrajuli amala sab'ina nabiyyan, katanya. Lau, ya, perlu ada khabar, la zanna, annahu lan yanjuwa. Seandainya ada seorang laki-laki itu pun memiliki amal, ya, sebanyak 70 para nabi, la zanna, ya, kata dalam taukid pasti, katanya
La zanna, artinya pasti zona, dia akan mengira annahu lan yanjua, dia kagak bakalan selamat. Artinya di hari kiamat itu hari yang sangat menegangkan. Disitulah ada nanti syafaatul kubro, ya. Semua nabi aja pada kebingungan mikirin dirinya sendiri. Para umat-umat datang, ya. Kalau saya mau bacakan sedikit, ini ada panjang banget tapinya. Apa namanya, syarah, ya. Datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, bukan saya. Lah, kan kau nabi yang pertama kali diciptakan, Abul Bashar, ya. Engkau ditiupkan dan malaikat aja pada disuruh sujud pada Anda, ya. Kok nggak bisa ngasih syafaat? Katanya, isfa' lana ila rabbika, tolong dong, ya, bantu kami, ya, syafaat pertolongan, ya, tolong kami kepada Tuhanmu. Amma ala taro, kata mana nufi ala, enggak Anda lihat nih bagaimana kami nih gelisahnya, takutnya. Kata Nabi Adam, apa? Waduh, dulu Tuhan pernah marah sama saya. Kata Nabi Adam, ghadiba al-yawma ghadban, dan belum pernah tuh Allah marah segitu marahnya, ya. Gara-gara apa? Gara-gara itu tuh saya tergoda makan buah khuldi, ya. Udah saya juga lagi sibuk nih bikin diri saya sendiri. Itu kata Nabi Adam. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh, katanya. Ya, udah pergi minta tolong sama yang lainnya. Ya, selain saya itu pergi ke Nuh. Oh, datanglah mereka ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu juga. Tapi maksudnya di sini mu'alif indahnya bukan hanya pergi ke Nuh. Nah, diangkat itu manzilan Nuh. Ya, Nuh katanya, Anda kan Rasul Allah yang Allah utus ke bumi, dan engkau juga dikasih nama, dikasih gelar abdan syakuran. Kau punya kelebihan, isfa' lana, ya. Tolong minta bantuan kepada, ya, Allah untuk kami, ya. Kami ini bingung banget, ketakutan. Apa kata Nabi Nuh? Waduh, dulu Allah juga pernah marah sama saya. Jadi taksirnya, ya, jika tawadunya, ya, Allah nggak pernah marah sebelum itu. Tahu saya diomel-omelin Allah, katanya. Kenapa? Dulu saya berdakwah kepada kaumku, katanya. Gitu, ya. Ada kegagalan. Udah pergi ke yang lain, pergi ke Nabi Ibrahim. Mereka datang ke Nabi Ibrahim, kekasih Allah, ya. Ini kalau kita cerita tentang Khalil, oh itu panjang banget tentang kekasih. Kenapa Anda disebut atau dikasih gelar Khalilullah, ya? Saya sudah sampaikan, ya, ada 4. Karena Anda ridho dibakar oleh Allah. Yang kedua, Anda ridho anak Anda jadi korban, ya. Yang ketiga, Anda menjadi orang yang sangat pemurah. Nabi Ibrahim punya harta selalu berbagi, maka dia disebut dengan Abu Dhaifan. Yang keempat, li'annaka ja'alta qalbaka lirrahman, ya. Karena hati Nabi Ibrahim hanya khusus, hanya untuk Allah aja. Diuji apapun semua, sampai ambil hartaku, ambil semua anak-anakku, ya, dengan cintanya kepada Allah. Nah, itu nanti hubungannya dengan keyakinan, dengan ma'rifat, dengan cinta. Katanya, in kana hubbuka shadiqan, jika cintamu kepada Allah betul, kagak bohong, enggak ada dusta, ya, la ta'tahu, pasti Anda akan taat kepada Allah. Taat kepada Allah, ya. Terus Nabi Ibrahim, Anta kan Nabi Allah, kekasih Allah, katanya. Coba dong beri kami syafaat. Wah, bukan saya. Allah juga dulu pernah marah sama saya, katanya. Ya, ini ada. Aku pernah 3 kali dusta, katanya. Ada tuh ini keterangannya. Saya nulis buku tentang Nabi Ibrahim, ya. Indah tenang ini. Kemudian Rasulullah pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa juga sama.
Musa, Allah kan kasih kelebihan Anda, ya. Anda tuh kalimullah. Coba dong, ada syafaatnya. Apa kata Nabi SAW? Aduh, Allah dulu pernah marah-marah sama saya. Kenapa? Ini qataltu nafsan walam umir biqatliha. Dulu saya pernah kan lagi orang dari Bani Israel, ya, ada Firaun sama kelompoknya Nabi Musa ribut. Nabi Musa nengahin, akhirnya dipukul Nabi Musa. Itu ada istilahnya bastos tum jam. Sekali pukul langsung mati. Ya, luar biasa pukulannya. Udah pergi ke sana yang lengkap ke ini, ke Nabi lain, ke Nabi Isa. Mereka datang semuanya ke Nabi Isa. Isa anta Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam. Nabi Isa, engkau adalah ruhnya Allah, ya. Kamu terlahirkan dari seorang wanita yang sangat mulia, Siti Maryam. Bisa ngomong dari masih di dalam perut udah bisa ngomong, ya. Bisa menghidupkan orang mati, gitu. Bisa menyembuhkan mata orang yang buta. Coba dong, tolong. Gitu. Apa kata Nabi Isa? Ya. Inna Rabbi ghadiba al-yawma ghadban. Ghadban pakai maf'ul mutlak semua. Allah pernah banget marah-marah sama saya. Ya. Udah pergi ke sana. Datang terakhir ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengangkat ana laha, ya sayalah pemilik syafaatul uzma, ya. Tapi Nabi Muhammad langsung mohon nama Allah dan bersujud, ya, kagak mau ngangkat kepalanya tuh. Lihat cintanya Nabi sama kita tuh. Faqulu, kata Nabi Muhammad, ummati itu. Ya Allah, tolong umatku. Apa kata Allah? Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihim minal bab al-yaman. Ya. Coba itu ya, begitu cintanya Nabi sama kita tuh. Makanya di sana ada 3 syafaat. Ya, pertama syafaatnya syafaat indal mizan, di timbangan itu. Ditimbang, kalau kita banyak selawat, banyak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, kita dapat syafaat. Yang kedua, indas sirat, ketika menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, yang katanya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, yang kondisinya sangat menyeramkan. Ya. Kemarin kita sudah pahamin ya, ada yang lewat itu perlu waktu sekian lamanya, ada yang seperti kilat gitu. Nah, di situ juga ada syafaat Rasulullah. Yang ketiga, indah tatayur suhuf, ketika catatan amal kita dilempar oleh malaikat dan dia terbang. Kalau kita tangkap tangan kanan, itu simbolnya kita min ahlil yamin, ahli surga. Maka ada doa, Allahumma ja'alna min ahlil yamin. Pakai tangan kiri, simbolnya neraka, gitu ya. Oke, jangan lupa banyak salawat, ya. Salawat. Pak Haji, satu hari berapa kali salawat? Jangan enggak salawat, harus salawat, kata. Hubungan dekat langsung kepada pembuka segala ilmu, Rasulullah. Ya. Sedikit-sedikitnya nih, pagi 100, sore 100. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu nggak dapat fadl namanya. Kata Nabi, baca 10 kali pagi hari, sore hari, dapat wajibat syafaat. Ya. Itu di buku salawat saya sudah jelaskan tuh. As-salatu ala nabi syaqqan, ada 2. Ada yang semata-mata hanya pengen pahala, dapat syafaat. Ada yang pengennya fadlun, dapat mendapatkan keutamaan. Apa? Pengen malam-malam berjumpa sama Nabi, mimpi Nabi, dibimbing Nabi.
diajarin Nabi, ya. Selawat yang banyak. Baik. Jadi law kana li rajulin amana sab'ina nabiyyan la zanna, ya, jawabnya law. Seandainya seorang laki-laki memiliki 70 amalan para nabi, ya, memiliki amal sebanyak 70 para nabi, la zanna, pasti dia akan mengira annahu lan yanjuwa, ya, yakin mah dia enggak bakalan berhasil, enggak bakalan selamat. Faman arada ayyaslama min fitani hadhihi, katanya. Maka barang siapa yang ingin selamat itu dari fitnah-fitnah ini, ya, artinya di kondisi hari kiamat yang sangat menakutkan, falyakhruj minha bil islami saliman la tusibuhu baliyatun. Maka hendaknya dia keluar dari dunia ini dengan membawa Islam, ya, yang membuat saliman, selamat, la tusibuhu baliyah, dia tidak akan ditimpa oleh musibah, ya. Titipin ke anak-anak kita, la tamutunna illa wa antum muslimun, inna dinna indallahil Islam, ya. Wa min ahwali hadhihi, dan begitu juga barang siapa yang pengen selamat dari ahwal, kalau ada juga hiruk pikuk, suasana gaduh, suasana yang sangat menyeramkan, itu ahwal, ya, pada hari itu. Falyadkhul jannata, maka segeralah dia masuk ke surga saliman, dalam keadaan selamat, la tusibuhu nakbatun, maka dia tidak akan ditimpa bencana. Ayakunu hadza amran hayyina, apakah ini sekedar perkara yang ringan saja, gitu, amin sajanya, ya. Wa ammal mulku wal karamatu, adapun sebuah kekuasaan dan kemuliaan, fa innal mulka, sesungguhnya kekuasaan itu nafadut tasarrufi wal masyiah. Asal nafad itu terlaksananya tasarruf, tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan. Wal masyiah, kehendak. Jadi kalau kita susun bahasa yang bagus, sebuah kemampuan menjalankan kehendak dan bebas mengatur segala urusan. Nah, ini punya kekuasaan dia, bisa ngatur sendiri semuanya dia, ya. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya kekuasaan itu bil haqiqah, hakikatnya fid dunya, di dunia ini, itu li auliyaillahi azza wa jalla, ya, itu dimiliki oleh para wali-wali Allah, ya. Wa asfiyaihi, dan para kekasih-kekasih Allah, ar-radina biqada'ihi, ya, orang-orang yang ridha dengan ketetapan Allah, ya. Ini doa nih susah, jadi orang yang ridha. Allahumma ij'alna minar radina biqada'ika wa taqdir, ya. Pada yang meninggal, setelah doain yang mayit, doain keluarganya, Allahumma ij'al ahlahu wa auladahu radina sabirina biqadaika wa taqdirin, gitu, ya. Baik. Fal barru wal bahru wal ardu lahum qadamun wahidun, katanya, ya. Daratan, lautan, dan bumi, ya, kalau terjemah kita begitu, kalau di buku asalnya ya daratan dan lautan dan bumi ada, ya. Kita langsung dipahami, ya, wawunya sudah enggak usah ini. Daratan, lautan, dan bumi, lahum, semuanya tuh apa? Tunduk tuh, qadamun wahidun, ya, pada langkahnya mereka. Jadi bapak-bapak kemarin kan melihat bagaimana Rabi'atul Adawiyah setelah dibebaskan, dia tajarrud ibadah kepada Allah total tuh. Dalam waktu enggak lama, setahun itu, orang-orang pada datang ke rumahnya. Ada jazabiyat yang luar biasa, daya tarik kewaliannya, ya. Orang pada datang, orang zuhadin, pada balap, pada pengen ngelamar lagi, karomahnya,
Ya, bisa nggak begitu? Bisa. Ustaz Arif di rumah di masjid zikir aja. Ya waktunya kerja, ada waktu beramal yang banyak. Ya. Nanti punya beda emang ruhaniyatnya. Orang yang banyak selawat beda sama yang nggak banyak selawat, beda. Ya. Ini masalahnya nih dari 2000 berapa? Saya nulis buku selawat. Udah pernah kita jelasin juga. Ini pada ngamalin nggak selawat ini? Istiqomah nggak nih? Istiqomah ya? Jangan enggak, jadi itu pembukanya ilmu itu selawatnya. Taib, fal baru wal bahru wal ardu lahum qadamun wahidun. Artinya bahwa daratan, lautan, bumi itu semua mereka itu kata tunduk pada langkah-langkah mereka. Wal hajar wal madar katanya. Batu, tanah, lahum. Bagi mereka, bagi para wali-wali Allah itu seperti zahabun wa fiddah, emas dan perak. Wal jinnu wal insu wal bahaimu wat tayru. Jin, manusia, binatang, burung-burung itu semuanya lahum. Bagi para wali itu musakharun, ditundukkan. La yasha'una syai'an illa wa huwa kainun lahum. Ya. Mereka semuanya tidak berkehendak sedikit pun kecuali dia pasti katanya terjadi itu. Artinya kalau para wali pengen udah gampang aja, mudah aja, semuanya tunduk ya. Saya jadi ingat dulu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ya, lagi ngajar, ini kan khalifahnya daripada Syekh Abdul Hasan Asyadili. Lagi ngajar atau burung nemplok di sini. Ya, ini para wali Allah sama Nabi kan bisa bicara sama binatang. Ini juga para wali Allah gitu. Ngadu dia. Syekh, itu saya netesin telur. Saya lagi keromin dia ngambil. Kalau masih bilang, ini siapa yang kemarin ngambil telur ini? Tadi burung cerita. Kayak Ibrahim bin Adham kan dapat hidayah itu apa? Lagi berburu, ada suara dari kelinci kan. Ya Ibrahim, alihada khuliqta. Ibrahim, cuman mau begini-gini doang nih, belagu-belagu Anda diciptakan ya. Jadi dapat hidayah. Baik. Wa huwa kainun lahum. Artinya itu tidak la yasyauna, mereka tidak berkehendak kepada sesuatu illa melainkan wa huwa kainun, itu pasti akan terjadi. Li'annahum la yasyauna illa ma syaa Allah ya. Sesungguhnya mereka karena mereka tidak berkehendak kecuali apa yang sebagaimana Allah kehendaki. Wa ma syaa Allahu kana. Ini. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi gitu. Wala yahabuna ahadan, dan para wali-wali Allah, kekasih Allah, mereka tidak pernah takut kepada seseorang pun minal khalqi, daripada makhluknya Allah. Min bayan, artinya mereka para wali Allah la yakhafuna laumata laim ya. Wa yahabuhum kullul khalqi ya. Dan semua makhluk ibadah pada enggan, pada takut sama wali-wali Allah. Wala yakhdimuna ahadan illallah azza wa jalla ya. Huwa yakhdumuhum. Ini sedikit belepetan ya tintanya. Wala yakhdimuna ahadan, dan mereka tidak melayani kepada seseorang pun illallah, kecuali hanya kepada Allah. Jadi apa yang dilakukan hanya karena Allah tuh. Takutnya hanya Allah, enggak ada yang lain. Ya, beribadah ya. Seperti katanya Imam Ghazali itu khadamah. Ibadahnya semuanya karena Allah azza wa jalla. Huwa yakhdimuhum. Ya. Dan Allah nanti apa? Akan melayani para wali-wali. Ya. Sama kan semua. Artinya kalau kita sudah kekasihnya, udah apa aja kita minta Allah kasih. Ya. Kullu man dunillah katanya.
ya, kepada semua orang yang selain Allah. Jadi saya dapat teks ini dua di bukunya Syekh Fauzi juga ada. Kalau kita betul-betul tajarrud sama Allah, udah misalnya dakwah aja, mikirin ya Islam, mikirin Allah, bagaimana umat itu urusan kita nanti juga gak akan ditangani oleh Allah. Semuanya ada yang rapihin aja, ya, nggak capek-capek. Tanya man aqbala 'alallahi biqalbihi, itu. Barang siapa yang menyembah Allah dengan seluruh hatinya, apa? Kafallahu dunya amrahu. Allah akan cukupi seluruh urusan dunianya. Allah akan taklukin semua hati-hati manusia. Ya, itu harus total. Kita belum total, belum ikhlas. Masih aja dunia demi dunia, ya. Wa aina li mulukid dunya, katanya bi usyrin ma'asyir hadhihi rutbah, bi usri ma'asyir hadhihi rutbah. Lalu katanya di mana ya raja-raja dunia, ya, bi usri dibandingkan dengan 1/10 ya hadhihi rutbah daripada kedudukan ini. Ya, artinya para wali-wali Allah itu Allah kasih semuanya. Dan di mana nih coba pada raja-raja nih dibandingin dengan 1/10-nya ya kagak ada itu. Hum aqallun wa adallu. Para raja-raja dunia, penguasa dunia, para bos-bos itu sebenarnya hanya akal. Cuman ya dunia mereka tuh kecil katanya. Wadal dan hina. Wa amma mulkul akhirah fayaqulullahu ta'ala. Adapun raja akhirat, ya, maka Allah berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila Anda melihat ya, sama itu baca sama ya, jangan summa, sama atau hunaka. Apabila Anda melihat di sana, ra'aita, pasti Anda akan melihat na'iman, ya. Di akhirat itu nanti mereka mendapatkan kenikmatan, wa mulkan kabiro, dan kerajaan kekuasaan yang besar. Wa azimu bima yaqulu fihi rabbul izzah, ya, artinya dan yang lebih besar lagi dari apa yang dikatakan ya di dalamnya oleh Tuhan. Artinya kenikmatan yang didapati oleh kepada kekasih, innahu mulkun kabirun, sesungguhnya itu adalah kekuasaan yang sangat besar. Wa anta ta'lamu anna dunya bi asriha qalilatun. Dan Anda tahu, Anda sadar bahwa dunia ini bi asriha seluruhnya, bi asri itu bi kulliha atau bi jami'iha. Anda tahu bahwa dunia ini semuanya itu kecil katanya, sedikit. Wa anna baqa'aha, katanya, dan keberadaan dunia itu min awwaliha, dari awal ila akhiriha, sampai akhir, la qalilun, hanya sebentar aja. Ya, kemarin kita sudah bahas dunia itu seperti apa, dan nenek-nenek tua yang jelek, dan juga seperti kita sedang meneduh di sebuah tempat bawah pohon lagi hujan, sebentar itu dalam dunia itu. Wa nasibu ahadina min hadza al-qalili qalilun, katanya, dan bagian ya seseorang di antara kita dari dunia yang kecil ini hanya qalil, sedikit. Ya, artinya bapak-bapak juga manusia, orang yang paling kaya ada cuma segitu doang nih. Ya, karena dunia katanya sebanding dengan apa? Sayapnya nyamuk, kan kecil banget. Ya, karena kehidupan yang abadi, yang bahagia di akhirat, makanya kita jangan terperdaya dengan dunia ini. Ya. Wa anna baqa'aha min awliha, sesungguhnya keberadaan dunia itu dari awal sampai akhir itu hanya sebentar.
Wa nasibu ahadina min hadzal qalili qalilun, dan bagian ya sebagian kita ya dari dunia ini juga hanya sedikit. Tsamal wahidu minna, katanya, qad yabdhulu malahu wa ruhahu. Semuanya ini apa namanya? Menyamana lakin ya. Tetapi gitu, atau namun seseorang di antara kita ya qad yabdhulu, terkadang mengorbankan malahu, hartanya, waruhahu, dan nyawanya demi dunia ini yang kagak seberapa. Hatta rubama yazfaru biqadri qalilin min hadzal qalil fi baqa'i qalilin, katanya. Ya. Jadi kita ada orang katanya mengorbankan hartanya, nyawanya itu hanya demi ya pemana, hatta rubama, sehingga rubama demi hanya yazfaru, memperoleh ya, biqadri qalilin ya, sebagian yang kecil doang, yang sedikit doang, min hadzal qalil, dari dunia yang sedikit ini, fi baqa'i qalilin, ya di kan baqa itu tidak apa baqa itu tetap, tapi qalil sebentar, apa mananya, fana ya. Ingat, dunia lawannya akhirat. Dunia nama lainnya apa? Zahirah, lawannya batinah. Kemudian dunia apa? Hissiyah, dapat dirasakan, lawannya ma'nawiyah. Lalu dunia itu baqa, ya bukan fana, lawannya baqa, ya. Jadi fi baqa'i qalilin, artinya di dunia yang fana. Ya, jadi ada ya di antara kita orang yang mengorbankan hartanya, nyawanya demi hanya mendapatkan sesuatu yang kecil dari dunia ini, dunia yang fana ini, katanya. Wa in hasala lahu dzalika fayu'dharu bal yughbatu. Dan jika dia berhasil mendapatkan ya dari bagian dunia itu, ya dia yu'dharu, katakanlah dia maklumilah, dihargai. Bal yughbatu, bahkan dia akan dikagumi. Wala yastaksiru ma badzala fihi minal mali wa nafsi, katanya. Wala yastaksir, artinya ma badzala fihi, pengorbanan yang dia lakukan tuh dari minal mal, dari hartanya, wa nafsi, dirinya, katanya la yastaksir, itu tidak dianggap besar, ya. Nahwa ma dzukira an Amrul Qais haitsu yaqul, ya, seperti apa yang pernah disampaikan ya oleh Amrul Qais, di mana beliau mengatakan dalam bait ini, ya, ini syairnya. Jadi Pak, walaupun kita dapat dunia ini Pak, ya itu aja kayaknya udah hebat banget. Padahal katanya apa yang telah dia korbankan, hartanya, jiwanya, itu kagak dianggap, masih kecil, nggak seberapa lah, la yastaksir itu. Baka sahibi lama ra'a ad-darba dunahu. Sahibi, temanku, menangis, baka menangis. Lama ra'a, ketika dia melihat ad-darba. Apa darba? Darab ya. Mansara ala darbi wasala, ada istilah gitu. Orang yang berjalan di rel yang tepat, dia akan wasal, sampai. Orang jalan bukan pada tempatnya, nggak sampai, ya. Ini sahibi, temanku, baka menangis. Lama ra'a, ketika dia melihat darba, ya, jalan yang berat itu, dunahu, yang ada di depannya. Nah, itu ada saranya begitu. Ai indahu, ya, di depannya, di sisinya. Wa ayqana, dan dia meyakini anna lahiqan bi Qaisar, ya. Dia meyakini, katanya, bahwa dia akan sampai
pada apa? Kaisar. Kaisar itu pada penguasa Romawi. Jadi ada Kaisar itu Bizantium Romawi, ada Kisra. Kisra itu penguasa Persia, ya. Baik. Fakultu, kemudian aku berkata lahu kepadanya, kepada temanku tadi, ya. La tabki, ya. Ainuka innama nuhawidu mulkan aw namuta fanu'dzara. Artinya la tabki, jangan engkau menangis, ya. Ainuki, janganlah kedua matamu menangis, gitu. Innama, sesungguhnya kita, ya, innama, sesungguhnya nuhawilu, kita sedang berusaha, itu, ya, kita sedang mengejar mulkan, ya, kekuasaan, atau mungkin kita akan namuta, akan mati, ya. Fanu'dzara, lalu kita dimaklumkan saja, ya. Sahabatku menangis ketika dia melihat jalan yang begitu beratnya, dan dia meyakini dia akan tetap sampai ke Romawi, ya. Kemudian aku mengatakan kepadanya, janganlah Anda menangis. Artinya jangan putus asa. Sesungguhnya kita sedang berupaya menuju raja, ya, atau kekuasaan, atau kita enggak sampai, akan kita mati, ya, tapi kita akan dia maklumkan, dihormati. Fa kaifa halu man yatlubul mulkal kabira fi darin na'imil khalidil muqim. Ya, itu tadi gambar orang mencari dunia tuh. Sekarang fa kaifa halu man, lalu bagaimana kondisi man, orang yang yatlubul mulka, orang yang mengejar kerajaan, al-kabira, yang besar, fi darin na'im, di negeri kenikmatan, al-khalidi, yang kekal, al-muqim, yang langgeng. Ayastaksiru ma'adzalika ayusalliya rak'ataini lillahi ta'ala. Apakah dia merasa berat itu? Katanya, ayastaksiru, apakah terlalu berat itu? Ya. Ma'adzalika, ya. Artinya untuk mencapai itu, ayyusolli rak'ataini, dia hanya salat 2 rakaat doang lillahi ta'ala. Ayunfiqa, atau apakah dia merasa berat hanya menginfakkan dirhamain, 2 dirham aja? Atau apakah dia merasa berat yashara lailataini, ya, hanya dia begadang 2 malam saja, enggak tidur, bisa bermunajat itu? Kala, ya, sama sekali kagak. Balau kana lahu alfi nafsin, ya. Bahkan seandainya dia memiliki 1 juta napas, wa alfi ruhin, dan memiliki 1 juta ruh, wa alfi umrin, dan punya 1 juta umur, kullu umrin mithlu umri dunia, katanya. Setiap umur itu bagaikan sepanjang umur dunia. Wa akbaru wa aktsar, bahkan lebih besar dan lebih banyak lagi. Fa badala dzalika kullihi, katanya, fi hadzal matlubil azizi. Maka fa badla dzalika, artinya dia mengorbankan semua itu, fi hadzal matlub, dalam atau demi mencari al-aziz, yang mulia ini. Lakana dzalika qalilan, ya, artinya pengorbanan itu tuh hanya sedikit banget. Masa pengen surga, kenikmatan yang begitu besar, cuma 2 rakaat doang semalam. Kalau ke masjid salat Jumat bawa cuma 10.000 doang sedekah, ya, kecil banget itu. Ini kita ngaji coba enak banget AC itu. Berapa AC nih hidup sama itu? Bayarannya gede itu AC itu, ya. Enggak seberapa kita bawa uang di sini 50.000.
sedekah sama masjid daripada kita nikmatnya di masjid, ya. Belum lagi dapat mana-mana ruhaniyat ini, ya. Gitu ya. Besok kalau ngaji bawa duit. Ini masjid nggak ada kotak amalnya, nggak ada nih. Oh, di depan ya. Iya. Bersyukur sama panitia masjid ini. Enak. Ini sejadahnya bagus, baru. Artinya segitu kita nyumbangnya, kita ngajinya belum apa-apa, masih kecil gitu ya. Kalau pengen surga yang begitu tingginya nikmatnya, begitu ya. Ini pengennya nggak 10.000, pengen surga Firdaus lagi. Ibaratnya. Jadi seandainya kita punya umur sampai 1000, 1.000.000 umur yang banyaknya seperti dunia adanya, dan kita berupaya mengorbankan semuanya untuk mendapatkan kemuliaan ini, lakana dzalika qalilan, itu masih kecil pengorbanannya artinya. Wala in zafira ba'dahu, dan seandainya setelah itu dia berhasil bimatlabin, dia mendapatkannya tuh, lakana dzalika apa tuh? Gunaman aziman, ya. Sungguh itu sebuah keberuntungan yang sangat besar. Wa fadlan minalladzi a'tahu katsiran, dan merupakan karunia minalladzi alladzi Allah, dari Allah yang a'tahu, yang telah memberikan kepadanya yang banyak, katsiran. Fatanabbah ayyuhal miskin, wahai orang miskin, atau miskin amal di sini. Fatanabbah, hati-hatilah, ya, sadarlah, min raqdatil ghafilin, dari tidurnya orang-orang yang gofil. Orang gofil aja udah nggak ingat apa-apaan, apalagi tidur. Bayangin, ya. Orang gofil yang terlalai, lupa, ya tidur lagi. Ini udah merekam nih. Min raqdatil ghafil, ya. Sadarlah kita semuanya nih ya, daripada tidur yang kepanjangan, tidur yang lalai, ya. Summa inni ta'ammaltu, kemudian aku merenung, kata Imam Ghazali, ya. Ma yu'tihillahu subhanahu al-'abda, apa yang telah Allah berikan, apa yang Allah berikan kepada hambanya. Idza ata'ahu, apabila seorang hamba taat kepada Allah. Wa lazima khidmatahu, dan apabila seorang hamba lazimah, continue, tekun dalam beribadah kepada Allah. Wasalaka hadhi tariqa umrahu, dan menempuh jalan, ya, sepanjang umurnya. Fawajadtuha, maka aku dapatkan, katanya. Ini kata Imam Ghazali, ya, jika seorang hamba itu betul-betul taat sama Allah dan tekun dalam ibadahnya sepanjang umurnya untuk ibadah untuk Allah, fawajadtuha, aku dapatkan, ya, aku dapatkan apa kemuliaan-kemuliaan alal jumlah secara umum, arba'ina karomatan wa khil'atan, dia akan mendapatkan 40 karomah, 40 kemuliaan, wa khil'ah, dan mendapatkan 40 kehormatan. Khil'ah itu ada dalam dunia istilah tasawuf, dia dikasih khul'ah, ya, katakanlah kayak orang kuliah udah wisuda dikasih apa tuh? Gelar. Dia dikasih baju toga gitu. Dalam dunia tasawuf dia sudah dapat izin dari syekhnya untuk boleh berdakwah, boleh mengajar, boleh mentarbiyah, ya. Ada beda-beda tuh ya. Ada dapat irsyad emang hanya talqin zikir doang. Ada yang talqin zikir sampai juga mentarbiyah, ya. Itu ya. Tira ya. Soalnya ini udah mulai masuk ke karomahnya nih. Isrina minha fid dunya. Jadi katanya, aku lihat, kata Imam Ghazali, aku perhatikan, ya, Allah katanya akan memberikan kepada hambanya itu, ya, apabila dia taat, dia tekun ibadahnya sepanjang umurnya untuk ibadah, ya, aku lihat secara umum
itu dia mendapatkan 40 karomah dan 40 kemuliaan saja atau penghormatan. Isrina minha fid dunya, 20 kemuliaan dan kehormatan itu didapatkan di dunia. Wa isrina minha fil uqbah, dan 20 lagi didapatkan di akhirat ya. Ammal lati fid dunya, adapun kenikmatan-kenikmatan, kehormatan-penghormatan yang didapatkan di dunia, fal ula, yang pertama nih, ayyadhkurahu Allah subhanahu wa yusni alaihi. Itu ya. Wa akrim bi 'abdin yakunullahu rabbul alamin. Itu ya. Yamunnu alaihi fi dzikrihi wa sanaihi. Ini yang pertama ya, kehormatan kemuliaan yang Allah berikan di dunia. Apa tuh? Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat dia. Bukan kita ingat Allah. Ini Allah ngingat kita tuh. Wa yusna alaihi, dan Allah sama memuji kita. Wa akrim bi 'abdin, dan Allah akan memuliakan itu hamba ya. Yakunullahu rabbul alamin, yang memuliakan langsung Allah Tuhan semesta alam. Ini luar biasa. Yamunu alaihi, Allah akan memberikan karunia kepadanya fi dzikrihi wa sanaihi, dalam selalu diingatnya dan dipujinya. Yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu ayyashkurahu jalla jalaluhu wa yu'azzimuhu, Allah akan bersyukur kepadanya. Bayangin tuh, jalla jalaluhu wa yu'azzimuhu, dan Allah akan mengagungkannya. Walau syakaraka makhlukun da'ifun misluk, tanya, seandainya ada makhluk yang lemah ya seperti Anda, syakaraka, bersyukur kepadamu, wa azzamaka, dan memuliakanmu, la syarafta bihi, pasti Anda akan merasa bangga. Ya, ini bapak-bapak dimuliakan oleh kita, udah seneng kan? Apalagi yang memuliakan langsung Allah. Ini masih gitu maksudnya. Lah, fa kaifa bi ilahil awwalina wal akhirin. Nah, bagaimana kalau yang memuliakan Anda itu, yang membesarkan itu ada Allah Tuhan semesta alam. Nah, gitu. Yang ketiga, wasalisa ayuhibbahu walau ahabbaka raisu mahallati. Yang ketiga, kita mendapatkan cintanya Allah. Wah, ini mahal. Walau ahabbaka raisu mahallatin, seandainya kepala kampung ya, rais, Pak RT lah, atau kepala satu kabupaten lah boleh ya, au amiru baldatin, atau presiden katanya cinta kepada Anda, laftakharta bidzalik, Anda pasti bangga, oh saya dicintai oleh Pak Lurah, oleh Pak Gubernur, presiden ya. Wantafa'ta bihi, pasti akan mendapatkan manfaat bihi, dengan mendapat cinta itu. Fi mawatinin azizatin, ya, pada tempat-tempat yang mulia. Fa kaifa bi mahabbati rabbil alamin. Nah, bagaimana kalau Anda mendapatkan cintanya Tuhan semesta alam, semuanya akan dikasih. Wa rabi'ah wallahu alam bissawab. Ya, jamaah sekalian, terus menjadi hamba Allah yang baik, yang soleh ya. Lagu-lagu dulu kan kita udah semua tuh, udah puas dah ya dulu mah. Maksiat udah, bohong udah, semua udah semua. Nah, sekarang mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk kembali kepada Allah menjadi hamba yang baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin at-tahirin. Allahumma ij'alna minal mustaqina bi liqa'ik. Allahumma ij'alna minal 'arifina billah. Allahumma ij'alna minan najihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minas salihin walhiqna bis salihin wa tawaffana ma'as salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mat baterainya habis, ini habis ya? Allahu Akbar.